Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Pramudia dari kelas 11 IPA 3 ingin mengerjakan soal remedial PAS fisika kemarin. Jadi di sini ada soal menentukan koordinat dari titik berat. Jadi di sini ada 3 balok. Kita harus menentukan sudut X dan Y pada balok masing-masing. Jadi kita yang pertama menentukan sudut X-nya saja terlebih dahulu. X pada balok pertama berarti X1 sama dengan 6 setengah dari 16 dibagi 2 sama dengan 8. Lanjut ke X yang balok kedua, yaitu X2 sama dengan setengah dari 20 dikurang 16, 4. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena di sini nolnya ada dari 0 ke sininya 16, kita tambah 16 tambah 2 sama dengan 18. Lanjut ke X yang ketiga. X yang ketiga setengah kali 26 dikurang 16 itu 10. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah dengan 16 tambah 5 sama dengan 21. Lanjut kita mencari sudut X pada 3 balok ini. Sudut Y nya Y1 sama dengan 22 dikurang 14 itu 8, jadi setengah dari 8 dibagi 2 sama dengan 4 ditambah 14 sama dengan 18. Lanjut ke Y yang kedua. Y2 itu sama dengan setengah dari 22 dikurang 8 yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7 ditambah dengan 8. 7 tambah 8 sama dengan 16. Ya sih. Salah, sorry. 7 tambah 8 sama dengan 15. Lalu lanjut ke Y yang ketiga. Y3 sama dengan setengah dari 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi udah cukup sampai di sini. Lanjut ke kita mencari A1, A2 dan A3 nya, guys. A1 sama dengan 8 dikali 16 dikali dengan 8. A2 nya sama dengan 4 dikali dengan 14. A3 nya 10 dikali dengan 8. Kita hitung. Yang pertama A1 16 kali 8 itu 128. 4 dikali 14 itu 56. Dan 10 kali 8 80. Lanjut, setelah semua itu sudah selesai, kita mencari koordinat X-nya dengan rumus X1 kali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan X1 kita tulis saja di sini 8 dikali A1 nya 128 ditambah X2 nya 18 dikali 56 tambah X3 nya 21 dikali 80 dibagi A1 tambah A2 tambah A3 berarti 128
ditambah 56 tambah 80 sama dengan 264. Lalu kita hitung pertama yang di bagian atasnya, 8 dikali 128 sama dengan 1024 ditambah 18 dikali 56 sama dengan 1008 ditambah 21 dikali 80 sama 1680 dibagi dengan 264. Selanjutnya kita tambahkan 1024 ditambah 1008 ditambah 1680 sama dengan 3712 dibagi 264 sama dengan 3712 dibagi 264 sama dengan 14,06. Selanjutnya kita mencari koordinat titik Y-nya, sama menggunakan rumus seperti ini, hanya dirubah menjadi Y1 kali A1 tambah Y2 dikali A2 tambah Y3 dikali A3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan Y1 nya 18 dikali 128 tambah Y2 nya itu 15 dikali 56 tambah Y3 nya itu 4 dikali 80 dibagi, tadi sudah kita menyebut di bawahnya 264. Lalu kita jumlahkan 18 dikali 128 sama dengan 2304 ditambah 15 kali 56 yaitu 840 ditambah dengan 4 dikali 80 sama dengan 320 dibagi 264. Kita jumlahkan total semuanya 2304 ditambah 840 ditambah 320 sama dengan 3464 dibagi 264. Lalu kita bagi 3464 dibagi dengan 204 yaitu 13,12. Jadi koordinat titik X itu sudah kita temukan 14,06 dan koordinat titik Y-nya itu 13,12. Nah, kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini untuk nomor 2 di soal itu diketahui seluruh konstantanya adalah 200 Nm per meter dan delta L 2 cm. Dan yang ditanya adalah
massa dari beban tersebut. Yang pertama, ini 2 cm itu kita ubah dulu ke meter menjadi 0,02 meter. Langkah selanjutnya, di sini kan ada 2 rangkaian konstanta paralel. Berarti kita tulis P1 dan P2. Kita cari pertama P1-nya. P1-nya itu sama dengan K1. Di sini selanjutnya ada 2 rangkaian konstanta paralel. Konstanta tugas paralelnya itu kan ada 2, jadi kita tulis pertama KP1 dan KP2. KP1 pertama kita cari, KP1 sama dengan K1 ditambah dengan K2 tambah dengan K3 sama dengan 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 600. Lalu KP2 nya K4 ditambah dengan K5 sama dengan 200 tambah 200 sama dengan 400. Selanjutnya, artinya kan kalau paralel rangkaian bersatu begini berarti menjadi rangkaian konstanta begas seri. Jadi kita cari 1 per KS sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2 sama dengan 1 per KP1 nya tadi 600 dan ditambah 1 per KP2 nya 400. Yang pertama, penjumlahan ini kita harus samakan dulu menyebutnya. Kita bisa pakai 600 dibagi 600 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 600 dibagi 400 itu 1,5 di 1,5 dikali 1 sama dengan 1,5. Jadi 1 ditambah 1,5 itu 2,5 dibagi dengan 600. Lanjut, 1 per KS sama dengan 2,5 per 600 itu dibalik. Jadi KS sama dengan 600 dibagi 2,5. Selanjutnya 600 dibagi 2,5 sama dengan 240. Jadi diketahui di sini konstantanya itu 240. Selanjutnya di sini kan yang ditanyakan itu massa dari beban yang digantung tersebut. Di sini kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta L. Dan F itu kan gaya, pecahannya itu M dikali G. Nah, gravitasi itu kan 10, kita rubah aja jadi 10 sama dengan K-nya itu 240 dan delta L 0,02. Lanjut kita hitung 240 dikali 0,02 sama dengan 4,8. Jadi M dikali 10 sama dengan M10. Lalu kita pindah luaskan, M sama dengan 4,8 dibagi 10. Yang awalnya perkalian kita pindah luas menjadi pembagian. Jadi 4,8 dibagi 10 sama dengan 0,48. Jadi kita ketahui di sini massa yang digantung pada massa beban yang digantung di begas tersebut adalah 0,48 Newton. Lanjut kita ke nomor yang ketiga. Di sini lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor ketiga itu di soalnya diketahui A1 6 cm kuadrat, A2 30 cm kuadrat, dan V2-nya 4 meter per second. Kita ubah dulu A1 dan A2-nya menjadi meter. Dari 6 cm kuadrat dirubah menjadi meter yaitu 0,0006 meter kuadrat, dan 30 cm kuadrat dirubah menjadi meter itu 0,003 meter kuadrat. Lanjut, yang ditanyakan itu V
V1. V1 itu kecepatan air pada pipa kecil. Lalu kita cari dulu terlebih dahulu yang A. Menggunakan persamaan V1 sama dengan V2. A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. A1 nya di sini kita tulis saja 0,0006 dikali dengan V1 nya. V1 nya itu mesti ditanyakan. Jadi langsung kita tulis sama dengan A2. A2 nya itu 0,003 dikali V2 nya itu 4. Jadi kita hitung 0,003 dikali 4 terlebih dahulu. Hasilnya itu 0,012 dan 0,0006 nanti kita pindah ruaskan ke sini jadi dibagi 0,0006 V1. Jadi V1 sama dengan 0,012 dibagi 0,0006. 0,012 dibagi 0,0006 itu hasilnya 20. Jadi V1 sama dengan 20 meter per second. Lanjut pertanyaan yang keduanya itu B. B itu debit air. Debit air itu kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V. Kita di sini menggunakan A1 dari V1. Jadi A1 nya itu kita tulis 0,006 dikali dengan V1 yang tadi udah kita cari yaitu 20. Lanjut 0,0006 dikali dengan 20. Hasilnya itu 0,012. Selanjutnya yang terakhir pertanyaannya itu volume air selama 1 menit. Yang C itu volume air selama 1 menit itu bisa menggunakan rumus I sama dengan V per T. Karena waktunya itu adalah 1 menit, kita ubah menjadi ke second itu 60 detik. Jadi sama dengan Q itu kita tulis 0,012 dan V per T nya 60 detik. 60. Jadi ingat seperti yang tadi, ini pembagian dipindah ruaskan ke sebelah menjadi perkalian menjadi pembagian. Kita pindah ruaskan 60 nya ke sebelah kiri. Jadi V sama dengan 60 dikali 0,012. 60 dikali 0,012 sama dengan 0,72 meter kubik sama dengan V. Jadi V nya sudah ketemu yaitu 0,72 meter kubik. Oh ya, yang ini 0,012 meter kubik per second. Selesai. Lanjut kita ke nomor yang keempat. Sini lanjut ke nomor yang keempat. Nomor yang keempat itu adalah pipa kecil dan pipa besar. Diketahui di sini P2-nya itu 1000 Pascal, A1-nya itu 10 cm kuadrat. Kita rubah semuanya itu yang cm kuadrat menjadi meter, yaitu 10 cm kuadrat sama dengan 0,001 meter kuadrat. A2-nya 5 cm kuadrat menjadi 0,0005 meter kuadrat dan A1 sama dengan 20 cm dirubah menjadi meter sama dengan 0,2. Lalu H2-nya 100 cm dirubah ke meter menjadi 1 meter. Lalu ada V1 sama dengan 4 meter per second. Yang ditanyakan itu adalah P1 dan V2-nya ini ada yang belum ketemu, jadi kita cari juga. Yang pertama kita tulis dulu persamaannya. Ini menggunakan rumus Bernoulli, yaitu P1
P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Lanjut, di sini kita mencari V2-nya terlebih dahulu menggunakan rumus persamaan Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di sini A1-nya yaitu 0,001 dikali V1 4 dikali 4 sama dengan A2 yaitu 5 cm dirubah menjadi meter 0,0005 dikali V2. Lanjut kita kali 0,001 dikali 4 sama dengan 0,0. Lanjut kita kali 0,001 dikali 4 sama dengan 0,004 sama dengan 0,005 V2. Selanjutnya kita pindah ruaskan dari perkalian menjadi pembagian, yaitu 0,04 dibagi 0,0005 sama dengan V2, yaitu 0,004 dibagi 0,005 sama dengan 8. Jadi V2-nya itu adalah 8. Lanjut kita ke perhitungan ini, rumus Bernoulli. P1 itu yang ditanyakan, jadi tulis saja P1 ditambah Rho-nya itu 1000 dikali gravitasinya 10, lalu H1 itu 20 cm, jadi 0,2 kali 0,2 ditambah setengah dari 1000 Rho-nya, langsung aja ini 500 dikali V1-nya itu 4, jadi V1 kuadrat 4 dikali 4 sama dengan P2-nya itu 1000 ditambah 1000 dikali 10 dikali H2-nya itu 1 dikali 1 dikali V2-nya itu 8 dikali 8 dikali 8. Lanjut, jadi langsung dijumlahkan aja. P1 tambah 8.000 tambah 2.000 itu 10.000 sama dengan 10.000 tambah 32.000 tambah 1.000 sama dengan 43.000. Dan penjumlahan dipindah ruaskan menjadi pengurangan, jadinya P1 sama dengan 43.000 kurang 10.000. Jadi P1 sama dengan 33.000 Pascal. Selesai sudah nomor 4, kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5. Oke, lanjut ke nomor yang terakhir. Nomor 5. Di soal itu diketahui aliran udara atau kecepatan aliran udara di atas dan di bawah sayap itu, di atas sayap itu V2 sama dengan 40 meter per second, dan di bawah sayapnya itu V1 sama dengan 20 meter per second, dan rho udara itu diketahui 1,8 kg per meter kubik.
Dan luas sayap dari pesawat itu adalah 10 meter kuadrat. Yang ditanyakan di soal itu adalah tekanan udara di bawah dan di atas sayap. Jadi di sini kita menggunakan rumus perbandingannya itu P2 dikurang P1 dikali A sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Karena di sini A-nya udah sama, ini dicoret aja. P2 dikurang P1 itu jadinya P2 dikurang P1 sama dengan setengah dari 1,8 dalam kurung V2 nya itu 40 kali 40 dikurang 20 dikali 20. Lanjut kita hitung perkalian yang terlebih dahulu. 40 kali 40 dikurang 20 kali 20 sama dengan itu 1200. Itu jadi setengah dikali 1,8 sama dengan dikali 1200. Jadi 1,8 itu dibagi 2 sama dengan 0,9. 0,9 dikali 1200. 0,9 dikali 1200 sama dengan 1080. 1080. Jadi diketahui di sini tekanan udara pada P2 atau tekanan udara di atas sayap dan tekanan udara di bawah sayap itu P1 sama dengan 1080 PA. Oke, tutup. Sekian pengerjaan soal remedial PAS kemarin. Saya Akmal. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.